Marcel itu yang paling ditakut salah satunya yang versi kita yang gue tahu juga ya. Ini sih juga takut sih. Ini takut miskin. Takut miskin lagi berarti? Artinya dia nggak mau lagi balik mengulang momen-momen itu gitu. Karena apa? Karena kalau ketika dia mengulang momen itu, otomatis kita juga mengulang lagi. Iya. Gue pernah nih masuk ke kamarnya Marcel gitu kan, masuk ke kamar Marcel. Dia udah plus banget tuh. Wah, kasihan budak industri. Bener. Kita mau konten jangan dibangunin lah. Akhirnya kan lampunya redup-redup tuh. Gue matiin semua tuh. Pas gue udah di pintu depan, dia udah di depan gue. Kenapa ya? Ngomongin Marcel. Halo teman-teman semua, ketemu lagi seperti biasa di konten kesayangan kalian di konten YouTube-nya channel Marcel Bianto. Di konten dari LMP. Lelah Mesin Project di podcast Ngomongin Marcel. Bos penakut. Iya. Sesuai tagline-nya Ali itu tadi, bos penakut. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang beda lagi ya. Iya, karena gue Rante, ada Kicuy, ada Alif, ada Egi juga pasti punya cerita-cerita tersendiri tentang Marcel. Benar. Yang kenal Marcel tuh banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Gue pernah belanja di pasar, Bang. Yang nanyain Marcel bukan tukang buahnya, Apa itu? tapi timun. Lagi dia. Anak gue Marcel ya, anak gue Marcel. Iya. Bisa-bisanya timun ngomong ya. Iya. Jangan sekarang. Ini timun ajaib ya. Tapi memang tuh Marcel tuh kayak apa ya? Kayak udah milik masyarakat. Betul. Jadi semua kayaknya info-info tentang Marcel tuh kayaknya banyak yang orang tahu. Benar. Bukan cuma orang terdekatnya, tapi banyak orang yang tahu. Nah, kali ini kan cerita-cerita versinya kita, gitu. Karena memang Marcel tuh kalau dilepas ke masyarakat pasti ada aja yang kenal tuh. Kenapa dirinya dilepas? Dilepas tuh kayak apa? Kayak ayam. Buaya kayak macan. Dibiarin jalan di jalan-jalan pasti ada yang manggil Bang Marcel, pasti Bang Marcel. Iya. Artinya udah seintim itu masyarakat memiliki Marcel. Benar. Karena Marcel sama Badut Sulap lebih terkenal Marcel. Mungkin Marcel kalau didadarin badut sulap juga orang udah pasti Marcel pasti. Iya, benar. Udah di make upin padahal. Marcel rambutnya dimulet juga, oh Marcel ya. Nah, pastinya karena orang banyak yang kenal sama Marcel pasti pengen tahu cerita-cerita tentang Marcel. Dari episode 1 kita bahas ini apa, 2, 3, 4, sekarang episode 5 nih. Kita pengen bahas tentang hal-hal yang menurut Alif, Egi, Kicuy, gue itulah hal-hal yang menurut kami itulah hal-hal yang ditakutin sama Marcel. Yang sering dia sharing, yang dia bilang, aduh gue takut banget kalau kayak gini. Sebenarnya takut-takut umum sih sebenarnya. Iya, benar. Bukan cuma ini ya, bukan cuma takut akan, biasanya kan kalau umumnya kecoa, takut sama singa, itu mah hal masih wajar. Wajar. Iya. Tapi ini juga Wajar ketakutan juga dia sih. tuh, ketakutan dia juga itu berkaitan dengan kita. Iya. Dia takut itu, kita juga sama takut. Iya. Takut juga. Karena yang dia takutin, kita lebih takut pasti. Pokoknya kalau Marcel takut jatuhnya kita semua kenanya jadi scary job. Intinya adalah ya namanya juga dia kan memang seorang penghibur. Dikit-dikit bercanda, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit berusaha menyenangkan orang lain. Tapi di balik itu pasti juga ada punya ketakutan. Benar. Normal. Kalau misalnya dia nggak punya takut lagi artinya dia Dracula kan. Dracula aja masih takut bawang putih. Iya, bawang putih dia. Takut dia juga. Dracula takut bawang putih emang. Iya. Oh iya, takut Dracula Hongkong ya. Iya, Dracula Hongkong. Makanya Dracula Hongkong kagak makan ketoprak. Iya. Makanya kalau orang udah nggak punya ketakutan, kita bisa curiga juga. Jadi pas lahir tuh di bedongnya bukan pakai kain. Pakai apa tuh? Perban mumi. Nah, Marcel itu yang paling ditakut salah satunya yang versi kita yang gue tahu juga ya. Ini sih juga takut sih. Ini takut miskin. Takut miskin lagi berarti? Sebenarnya Iya, mungkin karena dia pernah ngalamin mungkin, Iya. kan? Tapi dia mungkin takut balik ke hal yang dulu. Benar. Karena dia mungkin udah di posisi sekarang, karena dia takut kehilangan banyak hal, takut kehilangan banyak kesempatan, jadi dia nggak ingin mengulangi hal itu lagi dan gimana caranya merubah nasib itu gitu. Karena saking beratnya hidup dia yang dulu kali ya. Jadi dia agak takut kali. tapi sebenarnya takut miskin juga
orang yang masih miskin juga masih takut bang sama kemiskinan. Jangankan Anda Marcel Widianto, saya juga takut miskin. Iya. Semua orang juga takut miskin. Takut. Sebenarnya ini ketakutan yang kita dorong juga. Sel, mending lu takutnya miskin. Kita juga ya. Iya. Takutnya ini aja nih. Biar nggak banyak ketakutan sebenarnya. Tujuannya begitu. Kalau Marcel Kismin ntar kita nggak beli nugget lagi. Iya. Itu sepele aja tapi bagi kita pride gitu. Kapan lagi kita makan nugget digadoin di depan ya kan sama sosis. Kita mau makan nugget di rumah mau diomelin pakai nasi. Karena bagi orang-orang yang mungkin belum ada di taraf kehidupan tertentu nih, untuk beli sosis, beli nugget itu mungkin sesuatu yang mungkin mahal. Kalau mungkin udah banyak uang, nugget sosis itu seperti kayak bayar parkir. Benar. Dan di sini tuh jujur yang Marcel tuh hobinya kan makan nugget sama sosis kan. Iya. Dan Malam-malam pulang nugget kerja mahal, tiba-tiba ngomong sama anak-anak, tolong goreng sosis dong, tolong gorengin nugget. Kadang-kadang sabrak-abrak tuh. Sabrak-abrak. Dan kita pun otomatis ya ambil 7. Kan ini nugget mahal, Bro. Nugget huruf yang kapital. Bener Alfabet ya kan. Kita nggak selesai makan sosis banyak pas tahun baru doang pokoknya. Kita kalau makan nugget di pasar-pasar kan hurufnya kurang Z, kurang Y. Nggak ada, Bang. Nggak lengkap, Bang. Iya. Terus apa? Curah juga bang kadang kalau kita beli di tempat sembarangan. Sosisnya kadang kalau digigit nih. Lah untung aja. Kagak ngapa-ngapa. Kagak ngapa-ngapa. Karena kalau sekarang kan yang bisa makan sosis sepuasnya. Dulu waktu mungkin nggak punya duit mungkin, atau mungkin masih dalam kekurangan mungkin, misalnya dulu mungkin kan kita nggak pernah tahu kan. Mungkin makan sosis dulu, misalnya kalau sekarang ambil sosis enaknya aja, karena kan ada begituan. Alhamdulillah kan, ada duit. Kalau dulu mungkin ambil sosis ditukar orang kan, ngapain tuh, enggak lagi binaraga. Kebetulan pas ngambil dapetnya sosis barbel. Emang kasihan sih dulu juga Marcel kan namanya susah ya makan sosis, makan nugget tuh susah. Iya, gitu. sosis tuh kayak ibarat kata, waduh, makanan berharga ya. Makan berharga lah. Dulu dia mau makan kayak gitu susah bang, nunggu anak kecil jatuh dulu. Selengkat. Jatuh ya kan. Sosis udah kena debu tuh. Lumayan topping. Mungkin kalau anak kecil zaman dulu kan, belum 5 menit nih kan, masa selengkat, udah setengah jam deh. Nggak diambil lagi. Cabut. Pernah dipukulin juga sama tukang beca. Artinya Marcel kalau orang misal kita makan nasi goreng di Taman Suropati ya, Bang nasi goreng 1, kalau Marcel Bang sawinya 2. Pesen sawi dulu. Dari rumah Langsung ke bawah kan, langsung ke bawah. Karena gini, karena ketika kita udah di atas nih, dan gua rasa Marcel pun juga karena masih merasa belum cukup ya. Dia masih pengen mengejar mimpi-mimpinya. Dia nggak mau mundur lagi. Dia akan terus, karena dia ngomong gini, Bang gua udah di sini nih, gua pengen ngejar lagi nih, gua pengen ngejar lagi. Artinya dia punya mimpi yang sangat tinggi. Dia nggak jangan sampai gua ada di bawah sini nih, karena ngejar nanti susah tuh. Artinya dia nggak mau lagi balik mengulang momen-momen itu gitu. Karena apa? Karena kalau ketika dia mengulang momen itu, otomatis kita juga mengulang lagi. Iya. Kita semuanya kena. Iya kan, karena sekarang udah tidur di ruangan ber-AC. Iya, kasurnya bang. Waduh, kasurnya tidak. Iya. Yang disebutin harganya. tapi ya kasurnya, istilahnya kasurnya itu udah, kalau kita ke hotel-hotel mahal tuh, ya harga-harga 1 juta, 2 juta, kasurnya udah kayak gitu tuh. Ya kalau kita tidur tuh, tunggu dicium pangeran dulu baru dapat. Nyaman. Jadi dari situ kayak berasa siluman kodok soalnya. Kalau bangun. Kasurnya memang banget. Gue pernah tuh masuk ke kamarnya dia sama teman kita yang memang tugasnya bersih-bersih kan. Gue cuma giniin doang nih. Tangan gue kayak malas lepas. Akhirnya gue gini-gini jadi air. Saking enaknya. Iya benar. Itu kalau kasur mahal kan, kalau kasur kita kan mungkin yang bisa kurang gini doang tuh. Ya nggak sih? Nah kalau kasur dia kan yang kasur dulu, udah gitu ada di atasnya lagi. Apa sih namanya itu? Bed covernya. Bed cover. Apa sih? Bed cover apa gitu. Iya gitu. Ada yang setinggi gini tuh. Ya itu yang bikin empuk tidur gitu. Yang benar-benar tuh dikutuk dulu baru bangun. Oh iya benar. Udah gitu kasurnya enak banget. Yang pas kita ngonin tuh bang, kita ngerasain tuh dikit kan. Gua kelepak gini cuy. Tok. Debunya kagak ada. Kan. Kasur rumah gua, buset deh. Ditepak ini, pak, tangguru 2. Kok bisa? Ada. Tanggurnya bilang, saya udah kejebak dari tahun 80.
Emang kakak, gue beli di Australia waktu itu kasur. Iya, makanya di Australia. Pantesan ada kanguru. Ada kangurunya kan. Enak itu mah empuknya juga nggak pakai kayak lu kasur pernah nggak ngerasain kasur yang udah bolong sampai pernya pada keluar? Ya iya, jadi bahaya tuh. Pernah itu gua kapuk-kapuknya ya. Iya karena sampai waktu itu tuh bokap gua baret sininya. Akhirnya pernya gua ambil gua taruh di motor jadi sok. SS gua patah ya, SS gua patah. Gua pakai itu aja. Tapi emang gue dulu juga pernah kasur yang per tuh kan. Iya. Jadi ada 6 per dah yang udah pada nongol kan. Nah, nongol. Pas kita tidur nyeplak kan di sini kan. Mak gue nanya, "Itu badan kenapa?" Habis dikop. Rapi jadi. Rapi. Iya. Itu yang bikin dia takut miskin. Banyak hal sih sebenarnya. Banyak. Kita juga takut miskin. Banyak. Takut mengulang momen-momen yang mungkin kita tuh, aduh, susah. Gue nggak mau ulangin momen-momen itu lagi ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya momen-momen itulah yang membentuk Marcel menjadi kuat seperti Iya. sekarang. Betul. Pun kalau dia amit-amit balik lagi, dia tuh udah lihai tau aja. Oh, iya, udah tahu lihai. gitu cara. Udah ahli kalau kita bilang anak internet suhu. Iya, legend. Udah legend. Dia pernah bilang dia pernah tidur di kayak apa namanya tuh beatnya dia Kasur kasur Palembang. Palembang ya. Kalau misalnya tidur gini pas diangkat mukanya kayak TTS kotak. Iya, Teplak. teplak, Iya. kotak-kotak bang. Itu kasurnya katanya tipis banget, saking tipisnya bisa denger pergerakan bumi. Itu karena BMKG belum umumin gempa, dia udah tahu dulu Dia udah tahu ya. ada gempa ntar. Itu suara mayat disiksa kedengeran Bang. Emang iya benar. Nyambung ya. Akhirat gitu. Cacing lewat aja tutup hidung gua. Karena Marcel. Naik panggung masuk ke dalam. Cacing kagak ada tangan. Tutupnya pakai ekor ya. Itu kalau di kasur itu kok buat di deretal itu. Kita buat dengerin ini pasukan kuda. Ada kuda banyak itu. Jadi ditaruh, didengerin gini, biar dia tahu ya. Oh pasukan musuh ada tuh, cepet nih. ikan sepatan pokoknya itu. Karena kan pasti begitu banyak momen-momen yang sudah sangat indah yang dia udah alami sekarang gitu kan. Pengen lebih lagi, pastinya wajar. Iya. Iyalah. Target. Wajar, pasti ada targetnya, dia jangan sampai mengulang lagi. Dan kita makanya tugas kita salah satunya orang-orang kita yang timnya ini mendukung karya-karyanya. Iya. Karena kan kita sayang sama dia, jangan sampai dia balik ke momen itu lagi. Dan Benar. pasti banyak orang-orang juga yang sayang sama Marcel, di luar sana pasti juga akan mendukung Marcel terus. Wah. Iya, pasti banyak gitu. Dan dia juga bukan cuma takut miskin, ya kita juga takut miskin ya. Sama apa? Takut tidur sendiri. Ya. Apa kan tadi gue bilang? Bos Sampai penakut. sekarang. Sampai ya, sekarang. Iya, bos penakut. Waktu itu kan pernah bang ditinggal di sini sendiri. Mesen goklin. Ada orang. Iya. Bang, Apa nggak usah jadi gitu, temenin saya aja gitu. bang ini rumah bersih, ini saya gawenya apa? Nemenin gua. Bokli datang kan, vakum di mana? Udah sini aja minum anti bol. Biar tidur. Gue pernah nih masuk ke kamarnya Marcel gitu kan, masuk ke kamar Marcel. Dia udah plus banget tuh. Wah, kasihan budak industri. Benar. Capek kerja syuting. Sebagai tim kan gue liat, waduh, kita mau konten jangan dibangunin lah. Akhirnya kan lampunya redup-redup tuh. Gue matiin semua tuh. Pas gue udah di pintu depan, dia udah di depan gue. Kenapa ya? Artinya dia takut lampunya dimatiin. Iya. Dan harusnya ya bang ya, ketika kita udah capek, kita tuh udah nggak peduli sekitar bang. Iya. Oh, iya, Tidur aja bang. Iya benar. Iya. Tapi dia kayaknya rasa takutnya lebih gede daripada rasa capek. Benar. Kayaknya ya, yang gue bikin bingung adalah kan dia udah tidur nih, ya kan, lampu udah redup, gue matiin, kok bisa dia tahu? Gue curiga matanya 3. Kayak Dewa Arlang. Ada orang tua bapak-bapak itu berusaha mematikan lampu, langsung lari. Dan nggak pakai ngomong ya bang ya, langsung lari meluk lu. Nah, maksud gue gini, udah umur 26, ente kan punya rumah gede. Iya. Kenapa takut tidur sendiri? Mungkin Itu dilema juga tuh. dilemanya mungkin takut ada sesuatu kali dia kan. Iya, mungkin kecilnya kebanyakan nonton Home Alone. Bang. Iya, benar. Bener. Oh, Melon kan penjahat, bukan Penjahat. Bukan setan ya? Iya, soalnya Mohon maaf dulu ya, kalau Home Alone kan anak orang kaya, wajar didatangin penjahat. Nah kalau Marcel sendiri dulu di rumahnya, Zaman dulu. yang datangin siapa? Penjual bale-bale. soalnya gue bilang Ya sama Marcel, gimana di zaman dulu mana ngerasain ada maling ke rumah ya kan? Iya. Maling ke rumahnya dia malah naruh barang. jatuhnya bang nitip bang, mau dipaketin soalnya. Orang jadi tempat umpetan ya. Iya, gue bilang, Marcel pernah nanya ke gue, cuy, rumah biar rame, anak-anak suruh ngapain ya? Gue bilang, wah, gampang aja. Gue bilang, ada pertandingan Beyblade tadi. Rame, gue bilang. Rame gue
lagi. Rame. Pakai wajan. Iya. Pakai wajan. Teng. Berisik ya kan rame. Ada di setahun. Jadi karena memang ya itu dia ya. Dan kan boleh dibilang rumah yang sekarang ini kan juga dijadiin kantor kan. Anak-anak beraktivitas di sini makanya dia seneng tuh sebenarnya. Iya. Kan ada tuh yang Mungkin gitu. salah satunya itu, Bang. Alasan dia untuk udah di sini aja. Udah pulang syuting kadang-kadang jam 10, jam 12, sekarang jam 1 kan. Anak-anak masih di sini masih ngonten atau Seneng masih dia. ngedit, masih segala macam dia seneng. Rame-rame dia ajak nongkrong. Karena kalau misalnya dia pulang sini sendiri tiba-tiba WhatsApp, pada di mana nih? Iya. Ada di mana? Iya. Pada di mana nih? Pancingannya ada cup nih. Anjing aja. Maksudnya dia ngundang. Iya, gua udah di pasar Rebo nih tiba-tiba ada cup gua puter balik. Putar baliknya nggak pakai belok lagi. Playoper lagi nih, playoper. Playopernya muter gitu. Diarahin. Sampai Gojek sama gua ada cup juga, Bang. Maksud gua tuh ya kalau memang lu Marcel ini enggak sebenarnya ini ketakutan sebenarnya bisa dirubah tau. Iya, Bisa. Gue juga dulu takut tidur sendiri toh. Tapi gue bisa rubah itu gara-gara fobia itu gue lawan dengan cara ya nonton film sendiri, nyanyi-nyanyi. Iya, Atau dipaksain mungkin ya dipaksain aja gitu. Ya mau sampai kapan takut tidur sendiri? Lagian kuntilanak kalau ketemu dia, Bang. Ya Allah. Mau gentayangin bisa udah terbang kan tinggi-tinggi. Set. Waduh, ini mah siluman iblis. raja iblis gitu. Jadi kayak bos. saya kan- Iya. Iya, ngeri. Pocong kalau ketemu Marcel. Dia kerasukan Marcel tiba-tiba begini-begini. Maksudnya ya gak usah terlalu takut tidur sendiri gitu. Iya. Harus membiasakan diri. Iya benar. Soalnya juga mungkin kayak tuyul gitu masuk ke kamar dia juga tuyul ngeliat balik lagi tidurnya pules. Gak enak ya? Gak enak. Gak enak maaf dulu deh. enak. Maaf dulu. Itu Tadi tuyul bikin sopan. sesama, masih sama soalnya bisa izin gitu tadi mikir. Makanya dia tuh kalau misalnya bisa tidur sendiri tuh karena udah capek banget tuh. Benar. Itu pun Capek tiba-tiba kalau dia kebangun langsung nyari Ferry. Iya. Ferry atau nyari anak-anak. Ada di atas nggak anak-anak nih? Iya. Dia mastiin, nggak mungkin nyari-nyari berani gitu. sendiri. Dan bahkan dia sering begadang sampai pagi ya. Bukan sebenarnya karena dia kuat, karena takut tidur sendiri. Iya benar. Dia rela-relain ngantuk-ngantuk kayak. Dan harus nyala emang lampunya juga ya kan Iya. dia kan. Dia nggak bisa tidur Gelap-gelap itu nggak bisa, Nggak iya. bisa dia. Gimana anak priok masa takut Ya, tidur sendiri? ilah. Iya. Anak priok lo takut tidur sendiri. Soalnya Marcel pernah ditemenin sama Perry tidur. Cuma udah gak mau lagi. Kenapa tuh? Kata Marcel mimpi jelek nyetir kan. Pas sampai mimpi gawe-gawe juga. Mimpi keren kayak gitu. Ngimpi bangun tidur gawe. Iya. Bahkan Tapi itu Marcel bangun gak tidur mau lagi. gawe. Mungkin yang disetir mobil mewah, Iya, mobil mewah kali. bener, kan? Ya mau nanti bakal masa dapat lagi mungkin. Karena memang Marcel itu bukan cuma takut tidur sendiri ya, benar tadi. Karena dia takut sama hantu. Ya menurut gue sih semua orang memang takut sama hantu. Tapi sebenarnya di usia 26 tahun ya, dengan kesibukan, kesuksesan, terus dengan begitu banyak cerita-cerita sejarah dalam hidupnya yang bikin orang bangga, harusnya sebenarnya hantu yang minder ketemu dia. Minder lah. Iya. Iya. Lah hantu kesini juga. Buset. Umur 26. Rumahnya udah gede banget. Minder Iya. lah. Gua umur 3 tahun udah tabrak beca. Iya. Hantu yang mati 3 tahun. Iya. Dia belum sampai ngerasain dulu udah mati duluan. Belum nyampe. Bener. Harus bener-bener. Bener. Setuju gua. Bang. Iya. Ini maksud gua tuh, ya jangan sampai takut lah. Iya, Gua sering banget ya di rumah ini sendiri. Nggak takut gua, tapi gua muter-muter lagu gereja tuh. Biar rumah sama. Iya kan? Bener, Karena kan? Nasrani kan. Gue yakin ya kita emang harus berani walaupun mau tinggal sendiri juga ya kan. Setan juga minder pas dilihat wah bayangan gue sendiri nih. Pas liat Marcel. Ini bayangan gue. Karena inilah maksudnya emang sih semua manusia itu pasti takut sama hal-hal gaib. Benar. Udah pasti ya. Tapi ya kalau Marcel mah maksud gue gini loh, kalau lo cewek-cewek cowok-cowok yang kayak yang kutu buku gitu misalnya, atau yang diem gitu mungkin agak wajar kalau lu takut. Nah ini muka lu sangar, Iya, benar. gahar anak priok, masa takut setan gitu. Benar. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya, Cari iya. aktivitas aja yang bisa mengganggu, yang membuat setan-setan itu takut deketin lu. Misalnya ada malam-malam Jumat Kliwon nih, ada setan datang, lu aktivitas apa kek? Bambu gila tuh apa? Iya. Benar, ya, jadi biar kelihatan rame situasi Iya, kan. rame. Sebenarnya gampang bang. Cara Marcel buat supaya setan tuh nggak deketin Marcel. Tidur nih ya kan. Biasa aja tidur ngadep kiri. Cuma tangan kanannya megang obeng kembang. Iya. Bisa ada yang deket tinggal gini kan.
Masalahnya setannya datang, waduh, katembat. Buat kuping. Nah, Marcel tapi takut setan, takut tidur sendiri. Nah, sebagai komedian pasti dia takut banget sama ini nih. Ini sebenarnya keresahan banyak komedian sih, apalagi stand up komedian khususnya kan. Marcel tuh takut nggak lucu. Wajar itu. Wajar, tapi dia kayaknya mungkin udah gini Bang, dia tuh udah di branding nih orang pasti lucu Bang. Iya. Nah itu Beban bandingin dia. tuh kayak gitu tuh. Oh iya benar setuju. Iya dia tuh udah, wah Marcel udah pasti lucu, ngapain aja setuju. lucu. Nah itu yang bikin apa namanya tuh ekspektasi. ekspektasi orang tuh udah. Mungkin kita takut nggak lucunya segini, tapi kalau Marcel takut nggak lucunya seruangan ini mungkin. Iya. Karena tekanan dari orang-orang yang Bilang, wah, ekspektasi pasti lucu udah nih. luas banget, Udah pasti ya kan? lucu nih gitu. Kalau kayak misalnya kayak yang megang kamera nih Adik Kancing kan, kalau misalnya dia stand up nih cuma dibayar 1.500 kan? Iya kan, cuma dibayar 700 atau kadang-kadang cuma dibayar pakai baju Ramayana ya. Iya. Nggak lucu nggak apa-apa. Kalau Marcel kan tahu sendiri tarifnya kan. Satu kali stand up itu bisa beli Pulau Seribu kan. Amin. Maksudnya melestarikan Pulau Seribu. Iya. Ya kalau Kancing stand up nggak lucu kan dia juga punya apa namanya jalan pintas ya kan. Apa itu? Jadi Bu saya jewer 2 jam ini Bu. seenggaknya walaupun nggak Iya. lucu, orang tersiksa. Tersiksa. disenangi. Iya, kan? biarpun yang udah ngasih job, udah ngasih duit ke dia pas dia tahu dia nggak lucu. Lagi nggak ya? Ah nggak apa-apa deh, bapaknya tukang somai nggak sih? Lebih ingat ke keluarganya. Jadinya. Lebih ingat ya. Jadi lebih kayak Jadi nggak bantu. Iba. Jadi Adik Kancing yang pegang kamera ini memang belum mengakui kalau bapaknya. Cara tuh kayak nah ini makanya di sini excited sekali dia. Dia kerja harus pakai ini direkam, direkam. jadi kelihatan. Iya kan, jadi dia kalau ketemu cewek nih bilang ngakunya apa? Saya yang bikin naskahnya Marcel nih katanya. Sekolah pakai motornya Marcel. Sekolah pakai motornya Marcel. Jadi kita lagi ini mau belanja kebutuhan alat kan. Kok motornya Marcel mana? Gua WhatsApp mana motor Marcel? Sorry bang, gua pakai sekolah. Bisa sekolah. Dia pakai sekolah. Kemarin friend, Lana lepis ya kan. So, pakai kaos. Sepatu pantopel gue bilang. Bang, gaya gue udah keren gue. Ah biasa aja sih, ente mau antar bihun cake. Anterinnya ke acara-acara. Itu pasti ada kayak mau nganterin makanan, gue bilang gitu kan. Tapi ya apa namanya maksud gua terlepas dari Kancing segala macamnya, ya wajar kalau komedian itu takut nggak lucu. Iya wajar. Gua pun juga istilahnya kan gua udah stand up dari tahun 2000 berapa ya, tahun 2012, 2011. 2012 kalau gua Egi mungkin dari 14 iya. 14 Egi. 13. Egi pun juga ini anak-anaknya. Ini lama Ali, Icu yang sekarang lagi naik namanya Egi juga yang Alip yang orang bilang ini udah pasti jaminan lucu. Itu pasti beban tuh. Beban, Bang. Beban. Karena ekspektasinya jangankan Marcel, lah kita aja kalau misalnya lagi diisi acara pasti takut nggak lucu kan? Iya, benar. Iya nggak? Benar. Karena apa? Karena misalnya orang udah bayar, orang udah jangan sampai klien jangan sampai kita ngebok, Iya, nggak jangan lucu. sampai dicoret nggak dipanggil lagi. Waduh. Dan ada digitalnya bang. Kita yang udah pernah masuk TV segala macam itu bedanya tuh ada digitalnya. Yang mana itu abadi gitu. Set dah. Ada terus ya. Lah teman-teman gue yang sebelah sama gue tiap hari nyetel gue yang nggak lucu kan. Beneran itu nyebelin Nah banget. itu nyebelin tuh Itu kayak nyebelin gitu. banget. Nah Nggak enak coba banget. deh yang belum masuk TV atau belum masuk YouTube. Ini mau dikatain gimana kagak ada buktinya kan? Iya, Kalau kita bener. tuh ada buktinya. Jadi harusnya tuh punya mental gimana kayak setiap kesempatan apapun kita minimal bagus lah atau jangan sampai ngebom Benar, gitu. benar. Jadi ada batasan sedikit Benar, gitu. setuju. Karena kita punya jejak digital, Pak. Bapak gue kayak gitu sama gue, Kenapa? terlalu bangga sama gue bang. Hmm. Terlalu gimana pride gitu ya punya gue. Pulang kampung gue naik pesawat di bandara, kan di bandara suka ada komputer nggak kepake tuh yang buat searching, di style YouTube gue, bapak gue. Masalahnya yang lucu dong, nyetelin dong. Dia nyetelin yang gue close mic. Ya Allah, bangga tapi ya gimana? Tapi emang gitu sih kalau dituntut untuk lucu ya kan. Kayak kemarin gue dapet job stand up, jatuhnya gue nggak stand up. Apa tuh? Jualan sarang madu aja udah. Masih penting lu apa keluarga perlu jual ini di stand up. Gue pernah ini serius gue. Jadi ada yang meninggal keluarga, tiba-tiba
sedih-sedih kan. Tiba-tiba biasa kalau orang Nasrani itu kalau ada yang meninggal biasa ada kayak sambutan keluarga. Ipar gue sambutan keluarga lucu banget. Lucu banget, tapi tanpa disengaja. Tapi bukan komik ya? Bukan komik, ceritain tentang kisah hidupnya yang bukan kakak sepupu sih, jadi ada sepupu lebih muda dari gua. Ceritain segala macamnya tentang kisah hidupnya, udah lucu-lucu banget kan. Orang-orang udah tahu kalau gue juga komik. Nah, ekspektasinya udah dibangun. Ipar gue mulutnya lemes banget gitu tiba-tiba. Nah, ada yang lebih lucu nih, stand up comedy. Waduh, astaga. Tiba-tiba, nih Ari. Wah, kalau gue kan di keluarga panggil Ari bukan Rantai kan. Naik lagu, aduh lama tidur, aduh. Ini kenapa lu meninggal sih? Wah, pecah tapi itu pecah. Tapi kan deg-degan ya? Lu pernah nggak stand up di depan peti mati begitu? Belum. Jadi kalau Bang Mongol stres itu pernah stand up depan peti mati, gue juga pernah. Dan itu saudara gue sendiri, kalau dia kan klien. Iya. Kalau Bang Mongol tuh dikasih kalau nggak salah 40 juta. Kalau gue klien cuy. Saudara. Ya udah gue cerita aja. Itu yang nenek-nenek gue yang ketawa, om-oma ketawa-ketawa, kenapa nggak om aja yang meninggal? Tapi Berarti ini terbuka semua ya? Karena di luar aja anjir. Bagus kan? Tapi ya udahlah gue. Artinya memang dituntut lucu itu sebagai seorang komedian memang wajar. Nah, ini buat Marcel Widianto yang lagi naik karirnya, jangan takut nggak lucu kata gue. Benar. Santai aja karena menurut gue Marcel tuh mau gini-gini aja tuh udah lucu. Wah, benar. Lucu banget. Iya, si Marcel mau gini-gini. Udah lucu kalau Marcel. Kalau kita belum tentu. Gimana bang? Maaf lagi di sini. Maksud gue emang dia udah lucu. Gue paling kesel tuh kalau misalnya dia lagi udah malam-malam tuh dia udah gini-gini. Lip, bang, misalnya dipanggil Ali bang, mana teh gimana? Besok nih, aduh gimana bahas? Besok nih aduh. Gimana besok ini? Gimana besok kan materi lu banyak. Iya. Mau bahas apa aja lu? Dan dia pernah beberapa hari lalu nih, dia stand up 5 menit hubungin gua, bang gimana materinya bang? Tahu-tahu ternyata pecah banget. Dan kalau kita yang naik belum tentu pecah. Benar. Joyland pak waktu itu pak pecah banget Joyland. Iya. Padahal dia takut banget itu. Takut banget itu sampai sebelum tampil ya. Iya. Apalagi ngelihat ada yang ya masih ada yang kurang itu waktu itu. Iya, apalagi dia habis Raisa lagi. Kalau di Joyland tuh kalau nggak salah ada minum nggak sih? Minum. Ada banyak. Acara musik. Yang nonton ada orang yang soft drink lah. Iya, semuanya. Jadi itu susah kan bikin orang ketawa kayak gitu. Apalagi outdoor. Itu outdoor, Bang. Outdoor. Lagi Pantai. itu ini jadi panggung dia tuh jadi ganti-gantian. Stand up, musik. Dia sebelum Raisa apa setelah Raisa? Setelah Raisa. Semua dateng. Harusnya ekspektasinya setelah Raisa mungkin Orang sepi kali capek, ya. orang capek. Kan, tentunya emang stay nunggu Marcel. Marcel gimana? Jadi habis Raisa dulu, baru Marcel. Gimana gak apa-apa, harus dituntut lucu, harus ekspektasi penonton juga, wah pasti merdu gitu. Iya, benar. Bukan nyanyi. Iya mungkin penonton yang nggak ngikutin stand up juga pas ke panggung sebelah, wah ini nyanyi nih. Nyanyi nih. Gua kalau misalnya Karena Raisa, dengarnya Marcel, Marcel siapa nih kata dia. gua kalau misalnya Raisa dulu terus misalnya gue nih, langsung saya bukan komik, saya jual laser hijau. Susah. Buset, jantung. Senam jantung. Itu posisi kan Joyland jadi panggung stand up pantai kan. Iya. Nah ini ada isunya ternyata. Ayo kan? Apa? Ternyata pas Marcel lagi stand up ada 3 nakoda mampir. Mampir. Dan kalau nggak salah, 3 nakoda itu ini ngasih quotes. Iya, ngasih quotes. Iya. Apaan kira-kira waktu itu? Jangan lupa berenang. Oh dia saking dari laut kedengeran. Tapi Egy mata sama Alif ya, karena waktu itu yang kembali Sumpah, game dan Alif itu ya. kayak bisa dibilang man of the match malam itu. Malam itu. Dari berapa komik? Dari 5. 5 ya? 5 Man of the match, dan ini kan terakhir ya? Iya. Itu hampir semua penonton tuh ke situ. Padahal itu acara musik. Acara musik, Acara karena musik. kanan kiri nih, misalnya ini Panggungnya kanan gede, kiri gitu, kanan Bang. kiri doang. Nah, ada beberapa juga komika yang sudah tampil. Tapi ada yang masih di sini, ada yang makan. Tapi pas di Marcel semua ngumpul ke sini. Semua. Segitunya ya. Dan emang kalau gua kan sebagai komik kan tahu ya, maksudnya wah ini lucu banget tuh. Beda gitu, kita kan sama orang umum mungkin bisa kaget dengan itu. Ngerasain ya. Emang lucu banget orang itu. Iya. Maksud gua sampai gila ini sangar Bergetar. Penonton bergetar. Aduh, sangar banget. Nah, itu Marcel, halo hey.
mungkin ini baru mungkin sih. Mungkin Marcel takut nggak lucu itu mungkin dia merendah ke hadapan kita. Bisa aja, kita nggak pernah tahu. Atau mungkin dia berusaha merendah untuk dirinya sendiri. Karena kan nggak bagus juga komik terlalu pede. Takabur. Bener nggak boleh kan? Itu bisa ngeblank bisa apa gitu. Pemain UFC aja kalau takabur yang dipukul angin tuh. Iya. Wasit kan. Serius ini. Benar. McGregor takabur kalah sama Habib Turkmenistan. Habib. Mike Tyson dulu takabur gigit telinga. Iya. Itu kan tidak petinju sekali kan. Nah, takutnya nih Marcel kalau di Joyland kemarin takabur kan set ke laut ya kan berenang. Ngobrol sama ikan pari. Saya kurang lucu deh, gimana ya? Ada Napoleon lewat dikira ubur-ubur. Kenapa Napoleon buku tuh buru dibuang lagi? Nah, itu artinya dia memang benar-benar itu bisa jadi dia takut karena dia berusaha untuk tidak membuat dirinya terlalu pede. Tapi emang sebenarnya harus kayak gitu kayaknya, harus ke nol ya. Maksudnya kayak kan tiap panggung kan kita kan menol lagi tuh, maksudnya beda-beda panggung ya beda-beda penontonnya hasilnya juga kan beda. Kayaknya kalau kitanya juga kayak gue soalnya gue pernah ngobrol sama Nope tuh selalu bilang aku nol. Jadi tuh dia tuh biar dia ngerasa tuh anjing gue kosong terus akhirnya aduh gue harus gimana nih gitu. Karena kalau kita nyantai aman, akhirnya nyantai jadinya gitu. Kayaknya mungkin biar ada trigger jadinya. Mungkin biar gitu. ada apinya. Dan dari semua komik yang tampil, ini gua nggak tahu lu ngerasain apa enggak ya. Cuma Marcel dong tahu yang di heckling. Di heckling dalam arti saking lovable-nya dia. Ceritain heckling itu apaan? Heckling itu jadi kalau misalkan kita lagi tampil tuh kita kayak disorakin, iya. Karena mungkin si Marcel ini komik yang terlalu lovable. Jadi orang berani, Bang. Contohnya kayak kemarin. Pasal dari Priok, gue dari Priok juga nih, gue dari Priok juga. Yang itu ganggu itu? Iya, itu ganggu. Cuma yang paling sama dia dijawab apa gitu. Oh, sama dia dijawab inian. Lu paling ini lu tiket giveaway kan dia. Lu paling tiket giveaway lo orang Priok gitu namanya. Dan dia bisa buat ngatur itu semua. Mungkin karena yang tadi Egy bilang dia nol di situ. Bahkan pernah ada komik terkenal banget ya, teman kita juga itu boleh bilang dia lucu banget. Gue pernah lihat ada videonya itu dia sampai trauma disorakin penonton tuh. Naik disorakin penonton, woi nggak usah dangdut aja woi. Akhirnya dia trauma sampai sekarang nyanyi di acara dangdut. Dan menurut gue Marcel itu nggak pernah nolak job. Benar. Mau di acara semua, disikat semua. Tapi masih suka takut nggak lucu, tapi pecah terus. Iya itu kerennya ya. Takut nggak lucu, tapi dengar kabar pecah dia. Takut nggak lucu, dengar kabar pecah. Acara yang diem banget pecah. Kita kan komik paling takut sama apa namanya? Corporate sama yang meja bundar. Waduh. Meja bundar ya sih. Bapak-bapak yang lagi makan. Yang lagi, gue pernah stand up nih, ibunya makan nasi segala macam sanggul dibenerin melihat gue dong Dibikin stand up podcast kali Bang, nggak perlu dilihat. Gue udah susun bikin materi. Jadi gue lagi stand up di acara ini, mohon maaf ya, acara perkumpulan para alumni veteran gitu, yang udah tua gitu kan. Akhirnya pas gue review baru mulai kena tuh, tapi pas materi nggak ada yang kena. Iya. Karena terlalu serius materi. Iya makanya ngeribat tuh kalau di acara corporate kita nggak lucu, soalnya kan di depan udah ngeliat orang-orang serem semua kan. Soalnya gue pernah juga kayak begitu. Di depan ngomongin kayak lebih seru nonton Berry Prima kan. Angkatan tuh ya. Iya kayaknya agak seru kayaknya Berry Prima. Kita nerima duit juga kita main Jepang aja deh. Marcel kelebihannya adalah dia punya kemampuan riffing. Riffing itu kayak apa namanya? Handling ya. Handle apa? Yang orang yang heckling dia. Spontanitas yang ada di sekitar situ. Membahas apapun yang ada di situ. Benar itu. Terus dia juga punya kemampuan apa namanya, misalnya di heckling nih dia bisa balas dan dia bisa dapat materi di panggung. Itu yang susah banget. Iya. Kita kan stand up comedian kan teman-teman stand up comedian atau komedian pun juga mungkin ada nulisnya juga. Marcel juga nulis, tapi banyak yang didapat di panggung. Nah, kenapa yang gue masih bingung adalah dia masih takut nggak lucu, tapi selalu pecah itu dia tuh. Ya, mungkin itu bisa loh gitu. Ya itu dia nol gitu. Dia biar ada trigger. Itu yang mungkin yang bisa kita contoh ya, mungkin atau mungkin biar kita seperti Marcel kita harus takut nggak lucu juga kali. Karena ketika takut nggak lucu ada tanggung jawab Bang di situ Bang. Oh iya benar ya. Iya, kalau misalnya kita nyantai-nyantai aja nggak ada tanggung jawab, lu pernah ngeblank Bang. Iya. Barusan dia. Tapi emang masih misteri sih Marcel kayak gitu, karena gini kayak gua dulu tuh
kayak ngelihat Marcel, Marcel karirnya cepet banget ya apa segala macam gitu. Gue cuma ngeliat dari luar, perasaan nih orang nih kayaknya malas-malas aja gitu. Maksudnya nggak serius dalam apapun. Setelah gue kenal dan akhirnya gue ngeliat sendiri, gila dia sampai nulis tiap hari, latihan tiap hari, dan mungkin yang tadi dibilang kita takut, dia takut nggak lucu apa segala macam. Pas di dalam di kamarnya dia sendiri dia latihan kan kita nggak tahu. Iya. Kenapa dia pecah terus nggak ada yang tahu. Benar juga sih. Berdarah-darah. Iya. Ini ada tahun berapa bang? Apa itu? Stand up. 2012. 14, 13, 2012. Marcel 2006. 2016. kita 4 kalah. Contoh yang di ruangan ini Kita lakukan sia-sia. Bos kita itu junior kita. Udah apa dulu lagi? kata-katain dia, dikata-katain kan. Secara komunitas dia junior, tapi secara rupiah dia senior. kita sembah. Tapi memang gue pernah masuk ke kamarnya kan. Iya. Kan gue memang punya akses masuk ke kamarnya untuk menyiapkan segala macamnya juga segala macamnya. Kalau misalnya lagi bang, gue lagi siap-siap atau mungkin lagi kadang-kadang gue dipercaya untuk megang rumah ini juga kan segala macam. Jadi gue lihat barang ini masih di sini barang. Karena ada bukunya, gue lihat bukunya buku materinya. Gue buka, wih materi semua cuy. Iya. Segini materi semua. Iya. Rajin banget nulis. Kayaknya yang di kota tua tuh yang ditulisin sama dia. Prasasti. Iya, benar. Emang rajin nulis. Tulisannya mirip salah ya. Orang gue juga pernah tuh lihat bukunya Marcel di mobil. Iya. Tapi bukan buku materi itu mah. Itu biodata Sailor Moon. Ngapain Marcel? Sailor Moon ada biodatanya ngapain? Isinya apaan? Kekuatan bulan dia. Iya, di Wikipedia juga ada itu. Walaupun orang Wikipedia ngapain juga nulis itu. Tapi intinya kenapa Marcel dimanapun selalu pecah? Kunci utamanya adalah apa? Apa itu? Ikhlas dalam menghibur. Muncul juga quotes Ini gitu. berapa nih tadi? Ini baru pertama nih. Oh, pertama. Iya, yang tadi yang pertama nggak jelas. Jangan lupa berenang. Iya. Bukan apaan? Itu jangan. Itu sama juga ya. Jadi buat Marcel mungkin sebenarnya takut nggak lucu juga sebenarnya ada bagusnya, tapi sebenarnya jangan sampai juga takut nggak lucunya itu membanding lu juga. Gitu. Iya, malah menjadi doa gitu jangan. Jangan sampai jadi doa, benar kata Alif, jangan sampai jadi doa. Iya. Karena Marcel kan selalu orang yang amin gitu kan. Iya, benar. Itu. Bahkan kemarin di latihan gue lihat, gue tanya Alif, dia WhatsApp gua tuh, bang, materi gua kayak sampah, kayak tai katanya. Pas gua tanya Alif, kan Alif datang open mic ya? Iya, Lip, materinya gimana Lip? Pecah banget. Pecah. Yang pecah jadi bilang tai, gimana yang nggak tai. Gitu. Feel ya mungkin bang. Feel-nya, Dia iya. ngerasa kurang, harusnya bisa nih lebih dari ini gitu. Biasanya kan kayak gitu. Oke. Nah, kalau dia kan selain takut gak lucu, ada juga ketakutannya nih. Karena kan dia kan berusaha membuat orang sekitarnya nyaman. Nah, Marcel juga tuh takut hidupnya tuh gak berarti atau takut gak bisa nyenengin orang sekitarnya. Itu hal menurut gue tuh hal yang nggak dimilikin banyak orang bang. Iya. Karena orang biasanya kalau udah seneng sama diri sendiri, sama yang lain ya udah bodo amat gitu. Kalau dia tuh ngerasa kalau misalkan dia nggak seneng, dia malah takut. Padahal ketika dia nggak seneng, ya udah sharing aja sama kita rela kok buat bareng-bareng nggak seneng sama dia gitu, sama si Marcel. Tapi dia nggak pengen nge-sharing hal itu, ngeri bikin kita jadi ikut susah. Pertama. Makanya gue kalau ngeliat kalau apa namanya ngerinya malah guanya yang mesti wah gue cara nyenengin Marcel gimana ya? Iya, kita dia kan berusaha. habis pulang kerja atau gimana capek kan, malah gue yang mikirin wah cara nyenenginnya gimana nih? Padahal kan dia datang kan brother gue Biasanya ente begitu. Iya. Mau digorengin sosis. Mau digorengin sosis brother. Kan Nugget. mau es teh manis. Nggak mau, bekam aja. Sama aja ya. Bukan. Sama downloadin Hago. Udah lama banget itu. Udah lama banget. Karena emang gini loh, seorang pelayan masyarakat aja nih, aparat atau misalnya suster atau dokter yang memang tugasnya menyenangkan pasien segala macamnya, mereka pun juga nggak bisa senangin semua orang. Bahkan ada quote-quote motivator kan, kita nggak bisa bikin senang semua orang. Nah Marcel itu pengen nyenangin semua orang. Iya, niatnya sih bagus. Niatnya Tapi itu. walaupun itu tidak akan bisa selesai. Nggak bakal. Karena nyenengin semua orang adalah bukan buang waktu, tapi lebih ke susah, nggak bisa. Nggak bisa sih, nggak bisa. Bahkan seorang pemuka agama pun kayaknya Ada nggak aja bisa yang nyenengin benci. semua orang. Iya, Nggak bisa. Karena pasti ada pro dan kontra. Kontra, beda Nah, sudut pandang apa segala macam. Dan Tapi itu niatnya itu yang mahal. Nah itu bagus. Nah itu benar. Kalau dia kan mungkin gue nggak tahu ya apakah dia masih sadar atau enggak. Tapi memang dia
enggak bang, gue pengen semua orang sekitar gue senang. Siapapun yang kenal gue itu bisa senang. Gue misalnya dia hadir kemana gitu kan, orang-orang yang belum kenal sama dia pengen itu di situ tuh jadi ceria. Makanya kan dia tiba-tiba misalnya dipanggil sama bos-bos atau dipanggil sama lingkungan dimanapun, tiba-tiba dia stand up atau tiba-tiba dia kayak yang euforia Dan itu dilatih sama dia waktu masih di komunitas bang. Kalau lu nggak, iya benar. Mungkin dia di komunitas dulu kan dianggapnya si yang paling menonjol. paling menonjol. Ternyata ilmu itu kepake di bidang-bidang besar kayak link-link yang udah dia sekarang dapetin. Benar, setuju. Iya. Karena sering banget gue misalkan lagi ikut dia nih ke tempat link-link yang dia datengin, ke bos-bos gitu. Itu meja sebelumnya biasa aja. Pas Marcel datang berantakan, langsung kayak orang yang, "Woi Marcel, ini." Padahal dia baru nyampe parkir. Bisa. Kagak, tapi bener. Itu vibes-nya gue ngerasa banget. Yang waktu di Sentul Bogor juga begitu, yang kata ruangannya ini ada ruangannya Kahitna, dia kan ngibro. Wah iya, itu keren sih. Itu keren sih. Jadi pengisi acara. Biasa kan kalau pengisi acara kan ada ruangannya, misalnya ada pengisi acara musik nih, misalnya ini ada Dewa 19 di sana, Deddy Kobusor, Kahitna. Ini kenapa? Dia ini apa sih namanya, ruang tunggu penari. Iya. Jadi semua disediain ruangan bang, artis-artis. Ruangan ini, ruang ada waktu itu Deddy Kobusor dan mukanya Marcel itu ada di poster. Iya. Jelas ada di poster. Soalnya ekspektasi kita, wah ruangannya bagus nih, ada sofa, cemilan, sofa, AC banyak ya kan. AC banyak. Muncul dulu ruangan Deddy Kobusor awal-awal. Mantep tuh, Pia Palen. Kahitna. Pas nyampe ujung, ruangan penari lah. Ujungnya lagi ruangan apa namanya, staff, iya. mencari dong. Cepet cari di Google ruangan Marcel. Gak nemu, makanya akhirnya nanya panitia. Iya. Gitu. Ruangan Marcel yang mana ya? Ruangan Marcel yang mana? Panitia bilang sih orang engineering mah. Ternyata ditunjukin sama orang panitia. Mohon maaf, ruangannya di sini. Marcel langsung nyeletuk, bilang aja lu belum ngeprint. Jadi emang gak ada tulisan Marcel bang. Ruangan Marcel tuh gak ada. Jadi Marcel satu ruang sama penari-penari. Jadi ini mejanya Marcel, di sebelah penari. Nah Marcel lagi bikin materi, dinarin dia. Nyanding gitu. Lagi ngebadanin. Diajarin joget. Nyamperin satu orang, ada. Set. Bang minta tolong videoin dong buat TikTok, kata gue jangan diganggu. Kayak acara ini nih jangan diganggu, lanjut aja dulu. Apa sih? Intinya apa sebenarnya? Ya emang hidup tuh nggak bisa senengin semua orang. Ya. Karena ya namanya juga manusia, kadang-kadang kita udah baik, belum tentu orang itu baik sama kita. Benar. Ya nggak sih, namanya juga manusia, kita nggak pernah tahu isi hati orang gitu kan. Tapi kalau misalnya Marcel masih mau melihara sifatnya itu untuk menyenangkan semua orang, itu haknya Marcel. Iya. Kita sih terus dukung-dukung aja gitu. Tapi kalau dari gue secara pribadi, menyenangkan semua orang itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi memang belum tentu dampak yang kita terima itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan satu bang, hal yang mungkin orang lain itu tidak banyak dipunyai oleh manusia lain di muka bumi ini. Ketika Marcel itu dijahati oleh orang, dia membalas dengan kebaikan. Nah itu ya Allah, itu langka banget bang. Tapi kalau ngomong lu perhatiin di palanya gede banget tuh. Lebar palanya. ente kameramen apa Thanos? Palanya gede banget. Kotak-kotak. Episode kemarin kan dia rambutnya masih panjang, bisa gua. Lu kalau sama Bandi tuh segini lah. Nah Bandi nih anggota baru kita tuh. Driver angkot nih. Iya. Ini sih sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya Marcel menyenangkan semua orang, ya kita tetap dukung-dukung aja. Kalau gue sih pribadi ya balik lagi, kadang-kadang kalau kita ingin menyenangkan semua orang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman memang kadang-kadang efek dari orang yang kita senangkan itu belum tentu bisa seperti itu. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu membutuhkan kedewasaan sih sebenarnya. Pokoknya Marcel tetap semangat terus dong. Terus juga kalau menurut gue ya, selain dia takut nggak bisa nyenangin sama semua, nggak bisa takut nyenangin sekitarnya, dia juga takut nggak dipercaya sama orang. Iya, itu hal yang paling dia jaga bang. Iya, benar. Dia pernah link ngantuk-ngantuk bang. Ditelepon sama link-linkannya dia yang dia pikir emang link ini tuh berguna lah untuk masa hidupnya. depannya. Iya. Dan dia nganggep link ini tuh udah temennya dia banget. Udah capek bang.
Sini, lihat sendiri dah muka itu. Di mana? Baru sampai rumah, kata dia. Ayo sinilah ini. Iya bang, ntar dulu. Sejam kemudian bang, berangkat dia bang. Padahal itu udah jam-jam 2 ya. Iya, udah jam-jam 2 yang emang harusnya sebenarnya dia bisa aja untuk tidur, istirahat, Karena udah seharian aktif syuting ya. Sebegitunya bang. Demi sebuah link yang memang akan berguna untuk masa depan ke depan. Iya. Dan itu memang itu belum tentu bisa kita lakukan juga ya. Ya Allah. Karena kan fisik. Jarang. Marcel walaupun takut hantu, takut tidur malam-malam, takut tidur sendiri, tapi fisiknya jujur canggih deh. Di antara kita berlima sama Marcel itu anak-anak di sini, teman-teman semua di kru di sini, Marcel paling kuat. Paling kuat, Bro. Sekarang gini nih, syuting pernah ditemenin sama Kicuy. Kicuy asam urat. Tumbang. Kerja 2 hari, sakitnya 4 hari. Iya. WhatsApp kan. Friend, sorry nih kaki Ani kambuh. Pernah syuting ditemenin sama siapa? Kecapean. Kandas. Gue juga kadang misalnya Marcel, bang ayo temenin gue hari ini. Oh gue temenin karena apa? Gue ditemenin sebelah gue tau gue tidur di ruang penyanyi. Karena memang colongan pasti kan. Colongan. Nah Marcel itu kayaknya kuat banget gitu. Dan dia tidurnya cuma di mobil. Iya, kamarnya dia itu. Nah itulah sifatnya dia yang selalu standby dan selalu ready ketika dibutuhin orang. Itu membuat dia takut nggak dipercaya orang. Iya, karena dia membuat dirinya supaya bisa terus dipercaya orang. Iya, itu yang dijaga sama dia bang. Apalagi pas bulan puasa kemarin, pas syuting sahur tuh. Oh iya benar. Itu kan nggak tidur ya kan, siangnya lagi syuting lagi, sore lagi syuting lagi. Oh kita kan cuma sampai sahur doang kan, habis itu tidur sampai sore lagi. Oh iya malam baru ikut lagi sahur. Iya. Wah itu dia. Itu kacau ya? Kita juga ketolong vitamin punya dia, vitamin yang mahal tuh. Vitamin udah mahal, sikat-sikatin aja udah vitamin kan. ikan. Vitamin ikan. Iya kan kalau tasnya Marcel kan vitamin semua tuh. Ada vitamin D, ada vitamin E, sama ada vitamin jenglot. Vitaminnya vitamin yang bisa menunjang kehidupan seorang artis. Karena kalau gue buka buset, ini vitamin apa kimia farma ini? Banyak ada kasirnya. Banyak kasir sampai bidannya juga nongol. Mas, tolong aku di body bank nih Mas. emang lengkap vitaminnya dan memang ya balik lagi kan dia takut gak dipercaya orang makanya dia selalu standby. Iya. Bayangin ya kalau misalnya dia benar kata Kicu dia sahur pagi sahur. Nah namanya manusia kayak Alip nih punya pacar, gue punya istri punya anak, Egi punya pacar, Kicu juga nggak punya siapa? Nggak punya tujuan, punya harapan. Harapan punya lagi dikejar nih harapannya kan. Istilahnya pasti ada waktu tertentu untuk bisa space waktu untuk bisa apa? Untuk bisa menemukan me time. Benar. Nah sementara Marcel mengorbankan me time-nya kadang-kadang untuk membangun sebuah link, untuk membangun sebuah komunikasi dengan orang-orang supaya dapat dipercaya karena dia takut nggak dipercaya. Benar. Gitu. Makanya dia itu kan pengorbanan. Jarang liburan karena me time aja deh buat link ke depannya kan. Iya. Dan itu apaan? Salah satu tunda kesenangan yang dia lakukan. Iya, benar. Mungkin tunda kesenangan yang kita lakukan kita cuma ya udah deh ntar dulu deh main gamenya, kerja dulu. Ya udah ntar dulu deh kita seliburannya, kita produktif dulu. Lah dia, ntar dulu deh tidur. Tapi ibarat kata tuh Marcel tuh mood booster gue juga tuh. Maksudnya bukan mood booster gue. Kenapa? Maksudnya apa yang dia lakukan sekarang tuh gue harus bisa kayak gini-gini juga nih. Jadi step by step-nya tuh gue ikutin gitu. Iya. Acuannya gue ikutin ya. Emang bener sih karena menurut gue ya Marcel tuh bisa sukses sekarang tuh bukan cuma karena lucu, bukan karena juga menyenangkan, bukan cuma gara-gara dia jago bergaul, tapi gara-gara dia menjaga kepercayaan orang. Iya. Apa dari job, dari kesetiaan dia berteman. Lebih susah jaga bang. Walaupun kita walaupun memang kita tahu namanya, walaupun kita sudah sebaik walaupun pasti musuh pasti ada. Tapi gue rasa lebih banyak orang yang baik sama Marcel karena dia menjaga kepercayaan itu tuh. Iya. Makanya dia bilang pernah, gue takut banget kalau nggak dipercaya sama orang. Makanya dia selalu fight. Mau jam berapapun kalau misalnya itu memang penting, jalan dia. Benar. Marcel tuh dibandingin masinis itu lebih kuat Marcel. emang bener. Ngejaga itu paling susah. Petak umpet. Oh iya benar. Jaga benteng. Jaga gini kan, ngitung, merem susah. Ngumpet, tinggal ngumpet. Iya benar. Kalau misalnya di ngumpet di murah rumah. Murah. Lanjut. Ini sebenarnya. Kebiasaan udah cerita panjang enggak lucu. Iya. Ini sebenarnya Marcel itu takut jangan sampai kepercayaannya orang-orang ke dia itu dia rusak dengan sikapnya. Dan itu sebenarnya bagus. Ini kalau menurut gue ya, ini ketakutan yang gue dukung. Karena ini ketakutan yang harusnya kita jaga juga. Jaga attitude tadi. Bahkan kita bisa belajar, takut gak dipercaya orang itu bagus. Karena kita menjaga attitude
kita semakin dewasa. Marcel di umur 26 kadang-kadang gue pikir, ya anak umur 26 tapi kok sikapnya udah kayak 57 ya. walaupun mukanya 92. Iya, Tapi anugerah yang dimiliki Marcel nih Bang. Gini loh Bang, misalnya kita nih di satu tongkrongan ngebuat kebaikan. Belum tentu satu tongkrongan itu nyeritain kebaikan itu ke tongkrongan lain. Tapi kalau kita bikin satu kesalahan kecil aja nih, pasti nyebarnya cepet banget. Nah, anugerah yang udah dipupuk Marcel dari dulu nih kalau dia jaga kepercayaan, itu menurut gua kepake karena ketika dia ngelakuin kebaikan di satu tongkrongan ya, misalkan di Ling-Ling itu. Ling-Ling itu pasti nyeritain, Bang. Oh, Marcel bagus. Marcel banyak dipakai sama TV kayak gitu-gitu, orang kru-kru. Tongkrongan kalau nggak ada Marcel nggak rame. Benar. Iya, dan hebatnya dia, kebaikannya dia, orang mau nyeritain. Kebaikan kita, belum tentu orang mau nyeritain, Bang. Benar. Karena apa? Bosku, ada 400 nggak? Terlalu baik, Bang. Iya. Terlalu baik, makanya orang rela gitu menceritakan kebaikannya Marcel ke orang lain. Ibaratnya Thanos. Mohon maaf, ngomong panjang lebar, tiba-tiba minjem duit. Ini 400 buat bayar listrik. Thanos. Ini gini loh. Kita nih kalau misalnya kita nongkrong ya, lu pernah dengar kata quote kayak Pernah. Jadi kayak kita lagi nongkrong, nih, terus tiba-tiba misalnya si A ini nggak hadir nih, kita nggak nyariin dia, karena memang orang yang nyebelin. Iya, itu. Itu banyak. Marcel bukan tipe orang kayak gitu, karena dia menjaga kepercayaan itu tuh. Dia kalau misalnya teman-temannya atau linknya lagi nongkrong, dia nggak ada pasti dicariin. Saking sepenting itunya dia. Padahal yang bayarin juga bukan dia, tapi dia adalah seorang penghibur. Dia kayaknya kalau dia ada tuh kayaknya ada damai di situ. Jangankan gitu, Bang. Misalnya ada tongkrongan nih, nelpon Marcel, sini sepi. Terus Marcel bilang kan, namanya sibuk. Oh sorry nih, gue nggak bisa datang, gue sibuk. Ya udah nggak apa-apa, Sel. Hidung lo aja yang datang dah. Di sini kita terhibur, Sel. Nggak apa-apa. Karena semua sisi dari Marcel tuh itu vibes-nya positif banget, Bang. Masa hidung datang. Kita seneng, hidung Marcel. Seneng kita. Iya benar. Tapi masa hidung jalan nih. Positif vibe. Masalahnya hidungnya datang kan, sapam bingung. Waduh ada hidung kaki 1000. Makanya dulu nih misalkan ada Marcel di mana kan Marcel lagi open mic dikit tawaan nih. Biasanya kan anak-anak mampir ke warteg tuh ya kan. Iya. Masuk kenal tuh kan. Biasanya sama siapa kayak Meter sama Kancing, kita open mic sana yuk ada Marcel. Tapi gua enggak ada duit, Bang. Udah buat ceban aja. Kita makan mah ada Marcel. Udah jadi mata uang, Bang. Karena itu mata uang. Itu motivasi salah itu ente minta ditraktir. Maksud gua adalah dia tuh di lingkungan manapun, mau di komik, di apa segala macamnya, kalau dia tuh memang seorang penghibur, dia tuh memang seorang yang kayak apa nih, orang lagi kering nih, dia datang nih tiba-tiba jadi basah karena hiburannya, candaannya, kehadirannya, sapaannya. Walaupun kalau kita dipeluk-peluk sama dia, aduh dipeluk kayak gitu. Kayak dipeluk apa ya, kayak dipeluk tapi kayak bawa tahu gitu. Tapi kita menikmati aromanya karena di situ banyak apa sih namanya kebahagiaan, Bang. Lu pernah nggak beli tahu di pasar yang lu beli tahu hari ini tapi lu simpan 8 hari di kulkas? Iya. Itu rasanya kayak gitu tuh kayak tapi karena bercandaannya nggak apa-apa deh, nggak ada makanan lain gitu kan. Itu Marcel tuh. Udah gitu Marcel dia tuh ada takutnya lagi tuh. Karena kita bahas tentang ketakutan. Kan dia rambutnya panjang kan. Dia lagi takut sama satu hal gitu. Lip sama itu, dia takut botak. Oh iya. Ikoniknya dia di sini. Ikoniknya itu keribo soalnya. Ciri khasnya. Dulu kan waktu dia stand up memang lucu banget zaman dulu waktu masih pendek rambutnya kan. Tapi kan tanpa rambut panjangnya dia lucu, dengan rambut pendek dia tuh dia kayak apa ya? Kayak penjual sendal di Rawamangun ya. Yang so lucu itu tuh. Iya. Tapi sekarang tuh dengan rambut keribu. Dan udah banyak orang yang taunya udah biasa ngelihat dia dengan look seperti itu gitu. Takutnya ya kurang aja gitu. Soalnya kalau Marcel kayak rambut dulu nih, jadi kayak bukan Marcel. Kayak nasabah koperasi.
Iya, cuman yang jadul-jadul yang bang terkenal kan nanti yang meja pink, ya kan, channel lepis ya kan. Soalnya kalau misalnya tiba-tiba kita jangan sampai rambutnya rontok aja. Kalau misalnya tiba-tiba rambutnya rontok, walaupun lucu banget, emang akan hilang identitasnya. Kan? Iya benar. Ciri khasnya. Iya, jatuhnya kayak ini orang tuh ubi kayu. Maksudnya takutnya orang bukan lemparin tawa tapi lemparin sambal. Maksudnya karena kan coklat kan, brown. Walaupun kan kayak Chris Brown kan. Maksudnya memang rambut panjangnya itu karena gue udah pernah bilang sama dia, Sel, kan lu kan udah ada rezeki banyak gitu, diberkahi lo Sel, ya ke salon dong, karena kan bisa dirawat segala macamnya. Tapi kan mungkin katanya memang ada suatu hal yang dia bilang, yuk nanti aja dulu. Akhirnya dia rawat juga sekarang sih pakai vitamin juga. Nah itu dia takut banget sampai botak, karena udah mulai agak-agak tipis-tipis rambut sininya nih, jangan sampai panjang di sini tapi di sini kayak GBK kan kita tahu. Iya, udah tahu kan. Jadi kayak profesor kalau gitu. Takutnya lagi stand up over tiba-tiba ada angin-angin, ada drone mendarat. dikira landasan drone. Tapi mungkin emang Marcel takut Bang ke salon, Bang. Karena mungkin dulu dia pernah ke salon kali ya, dicuci badannya apa segala macam, pas dicuci kan akhirnya kan ya gitulah daki-daki pada keluar sampai hitam kan. Salonnya disamperin. Sama polisi, disangka buang limbah. Disangka buang limbah. Disangka kejahatan. Iya, buang limbah kamu di sini. Kamu bahaya nih. Padahal mah daki. Perasaan bulan lalu ini salon kenapa jadi pabrik saja? Akhirnya kuning semua. Tapi Marcel nih kenapa rambutnya udah mau habis kan? Itu bukan karena pikiran atau kerjaan sih. Jadi emang pas lagi duduk pernah diludahin sama burung walet. Terus kita apa kalau gitu? Gua tak kenapa tiba-tiba ada orang ada burung walet di situ. Aneh banget. Kayak enggak ada burung walet. Enggak ada. Kalau disangka sarang mungkin. Iya kan. Kalau disangka lu burung waletnya mungkin iseng kali kan. Ngeludahin artis ah. Tapi lucu juga sih kalau misalnya Marcel nih rambutnya sini panjang, di situ sini botak, udah kayak zaman dulu pendekar itu Hakim Rodamas. Oh iya. Tahu enggak ada botak. Nih ada fotonya nih. Hakim Rodamas. Iya. Musuhnya Yoko. Musuhnya Yoko. Makanya kita doain jangan sampai rambutnya rontok lah karena ya setia kan menurut gua Marcel tuh semakin pede gara-gara rambut panjangnya, iya nggak sih? Walaupun memang kadang-kadang suka dirapiin sama dia tuh, tapi kadang-kadang gua kuping gua hilang gitu. Suka dirapiin gitu, suka dirapiin apa namanya? Kayak di model-model mob gitu. Cuman gue bilang jangan terlalu pendek, Sel. Soalnya pernah dipendekin dikira TMC Polda. Oh iya. Tapi emang dia cocok sih dia gini ya. Emang dia ganjen, Bang. Iya. Lu ya, kadang kalau nonton dia risih gak sih kalau dia stand up nih? Ngerapin rambut mulu jadinya. Iya. So iya. Tapi masih mending daripada sekarang diikat. Dari belakang kalau kayak jamur. Masalahnya Kayak ubur Bang. Udah mulai gerak. Kayak ubur. Tapi bener kata Alif tuh kalau misalnya dia lagi syuting dia gini-gini mulu tuh. Masalahnya Pak, kasihan kru di belakang. Waduh ketombe semua nih. Gini-gini mulu. Apaan sih? Pernah, Bang. Pernah deh kayak gitu, Bang, lagi syuting, Bang, di daerah Cibubur kan. Kayak gini kan Cibubur. Apa? Kebiasaan Enggak, pokoknya tapi kita doain lah. Maksudnya memang dia kan suka sama rambut panjangnya. Ya, makin subur rambutnya. Aset, amin. Ya, itu aset loh. Iya. Kayaknya kalau disuruh kehilangan mobil sama kehilangan rambut, dia akan pilih kehilangan Kita. Enggak lah. Dia pasti mending Itu rambut aset, Bro. rambut aset. Karena kalau kita lihat siluet aja kita Ya. gempal, keribu. Iya. Karena banyak kan yang begitu juga yang model dengan dia, tapi kayaknya enggak tahu kenapa langsung teng. Karena gitu. kalau dia itu sebenarnya bukan kribo, kriwil. Kriwil. Kalau kribo kan itu Emang kayak kribo kribo ya kembang. Kalau kriwil tuh Dia jatuh. ikal kayak ikal gitu lah. Kan rambutnya kan ada jatuh kayak ayunan kutu tuh. Iya kan. Rambutnya Marcel tuh kayak mie goreng yang ditaruh di Tupperware kalau mulai senang tuh. Gimana gitu. Udah gitu juga Marcel, selain dia takut sama rambutnya rontok, dia tuh takut gendut. Padahal udah masih gendut ya. Anda kan udah gendut. Iya, bukan yang body shaming kan. Kalau emang takut gendut ya olahraga. Iya. Olahraga malas banget. Atau mungkin juga sebenarnya dia udah lucu kayak gitu, Bang. Kalau kurus malah Iya, kayaknya aneh deh. wah, ini mah tukang pukul. Bukan komedian. Iya bener. Gitu, jadi seram. Kalau kurus juga
ini kayak jual buku gambar kayak gitu. Iya, orang mau karena dia emang lucunya kan dia kan kayak apa sih? Kayak semar gitu. Lucu gemes gitu, gembul ini ya gede. Kalau kurus mah buset tukang uang sobek. Mungkin gini, mungkin bukan takut kurus, dia pengen kurus, tapi dia takut lebih gendut dari yang sekarang. Oke, iya. Karena kan memang berlebihan. Emang jujur dia pernah bilang, udah timbangan gua makin lama makin naik nih, badan baju gua makin lama makin sempit nih. Ya makin gendut sih, walaupun memang tidak mengurangi kelucuan, tapi alangkah lebih baiknya kalau menurut gue ya. Kan sekarang tahun 2022 ya. Lebih baik tuh kalau misalnya Marcel balik ke badannya yang tahun 2021 awal tuh. Itu ideal tuh. Iya, benar. Lucu, pas dan gemuk banget. Makanya olahraga atau minimal curi spion di Priuk. Iya, dikejar sama orang olahraga. Iya. Oke, saran dari kita tim, cepatlah beli yang buat lari-lari di sini buat fitness treadmill. Biar kita juga pakai. Dan kalau misalnya beli alat treadmill, pasti yang sering pakai siapa? Kicu. Setuju kan? Itu setuju, Bro. Dipakai kan, sama Kicu kan dipakai. Mode AC, mode hard, mode segala mode dicoba kan. Sebulan, 2 bulan. Marcel baru memakai kan karena sibuk. Set. Pas nyalain, kok rusak. Paling ngasarnya, jadi gini, prank. Iya. Gini, Tapi sebenarnya dia sempat beberapa kali olahraga. Kayak misalnya dia memain bola sama Serapindo, jadi kiper. Ya tapi kalau jadi kiper kan cuma nangkap bola, benar. Jadi striker dong. Karena kalau misalnya dia jadi pemain juga dia lari di tempat doang kayak gini doang. Ya ilah kalau gini doang di time zone juga bisa. Ya lari-lari. Iya, wasit Dan itu juga brother di treadmill lah, brother. Biar kita lari semuanya nih, kan. Enggak ini juga, enggak stabil gitu loh. Kalau treadmill kan kita gini terus saya keringetan terus. Kalau itu kan enggak jelas, kadang lari, kadang ini. Jadi pengelolaan napasnya tuh kayaknya kurang gitu. Apalagi mainnya kan gantian. Serapindo yang main banyak. Kita main cuma 2 menit, 3 menit. Olahraganya kurang. Dia pernah bilang sama gua nanti alangkah baiknya kalau misalnya LMP ini bisa olahraga bareng. Tapi itu wacana dari tahun 2021. Sampai sekarang nggak ada olahraga barengnya. Nggak ada. Dia pergi pagi-pagi banget, pulang malam-malam banget. Olahraganya apaan? Mau apa? Ya, mabang. Olahraganya apaan? Coba ya sih. Dia katanya mau yoga. Mau yoga? Iya. Kita rame-rame terus ngundang Anjasmara jadi coachnya. Jadi pelatihnya gitu di depan. Kalau yoga kan menangkan pikiran, Oh, aku baru tahu. Dia mah iya sih olahraga ke pulau aja ngomong doang pulau. Sampai sekarang pulaunya ketimpa air sampai mendem kagak ada pulau. Oke, ini saksikan video kita ke pulau. Iya. Diedit gitu. Dia bilang masa nanti kita satu tim ke pulau ya. Sampai puluhnya kering nggak? Iya, sampai tapi nggak jeblos apa-apa. lagi ke bawah. Tapi sebenarnya dia itu ya selain takut gendut juga dia tuh takut giginya copot. Wah. Karena kan dia orang semua pada tahu kali ya. Dia kan. Sempet ikoniknya di Tonight Show. Iya karena dia yang giginya copot itu. Iya, ya. copot pecah banget. Tapi sekarang giginya udah bener belum nih? Udah tanam apa sih tanam asli ya? Maksudnya nggak copot-copot. Mau pakai copot ya? Iya, yang udah nggak copot kecuali ditonjok. Mau ditendang Satpol PP juga nggak bisa ya? Nggak bisa itu. Emang udah saking kuatnya ya. Iya. Pernah waktu itu kan kebentur apa? Pagar sini bunyi tang. Bakarnya yang bengkok ya. Oh gigi mahal, Iya, gigi Mahal itu. Jadi bisa ini ya, maksudnya giginya sekarang itu emang udah, nah itu mungkin kalau memang nggak bisa copot itu gimana ya caranya? Itu dilas. Ada Tepak magic. mungkin diikat kali ya gimana sih Iya, di ya dalamnya. itu teknologinya Marcel ya. Iya, itu kan di sini dibor nih, kan Set. pakai paku bumi kan. Pokoknya itu gara-gara pokoknya dokternya yang ngerti dah. Kalau nggak salah mah dipegangin sama dokternya. Iya, nerus kan. Jadi tangannya Ikut dia. Dokter ikut. Dipegangin terus dilem pakai nasi. Iya. Terus biar nggak copot ditempel sini stiker film vampir. Jadi giginya mau keluar nggak bisa. Pakai lem sagu. Tapi ya kita doain lah giginya nggak copot, jangan sampai juga giginya copot kan. Waduh makan minyak susah. Sebenarnya sih gigi copot tuh mungkin itu kan dia gara-gara gigi copot juga berkah buat dia. Oh iya benar. Masalahnya. Benar juga ya. Sebenarnya enggak gampang copot aja. Maksudnya kayak lagi makan tiba-tiba copot gitu mungkin. Mungkin itu kan keadaan yang tidak sengaja malah jadi rezeki juga. Kenaikan levelnya dia berarti itu. Yang tadinya copot-copot mulu sekarang jadi enggak. Atau enggak giginya lebih bagus lagi terserah dia yang dia mau copot nih gitu bisa gitu. Otomatis ya otomatis dia. Bisa banyak ting ya apa gitu. Jadi buat komedi tiba-tiba
wah kurang nih ting gitu aja gitu iya kalau lagi dragging, lagi stand up, tiba-tiba dipencet gitu. Iya, gitu. Masalahnya ya nonton presiden di situ. Masalahnya, waduh, juga Mas bahaya juga sih. Udah gitu dia ada satu lagi takutnya nih. Dia pernah bilang sama gua, dia tuh takut kalau misalnya nggak nikah. Gini loh, Anda kan ini kan sudah ada di posisi yang luar biasa. Pasti banyak dewi-dewi yang mengincar hidup Anda menjadi istri Anda. Ngantri, Bang. Udah ngantri. Di depannya ada 8 nih. Iya, ada yang bola mari panjang, ya kan buat taruh Marcel kan ini. Buat taruh boxer. Dari sore itu, Pren. Dari sore makan tadi. sampai ngicuin nawarin bener mas saya sama Marcel maleman dah Ini malaman aja dah. Kalau ya ada kan? orang yang takut nggak nikah, itu biasanya adalah orang-orang yang nggak laku. Yang misalnya kalau misalnya apa namanya dia bisa cimukan, tetap mukanya mirip sarden. Misalnya. Nah Marcel, buset, ada di level yang ya kita juga tahu dia orang yang menyenangkan, jago bergaul, dia juga punya pekerjaan yang luar biasa, diberkahi juga. Ya cewek-cewek pasti demen dong. Iya kan? Gua rasa tuh kalau misalnya Instagramnya dibuka tuh itu cewek-cewek yang DM dia tuh, Kak Marcel, aku mau dong sama kamu, pasti begitu. Banyak Bener. banget. Udah Dan pasti. itu dia pasti udah tinggal milih. Tinggal milih kan. Mau yang dari Sabang, Terus. mau yang dari Merauke. Dia kan gairahnya bule-bule, Bang. Oh, itu Marcel kalau misalnya main ke Pulau Dewata, pasti direbutin sama bule-bule Jerman, Australia kan. Waduh, apalagi punya bulldog kan. oh piara Maksudnya kapan lagi punya, sangar, menjaga hati. Apalagi Marcel di misalkan nih update status dicari wanita yang baik gitu kan, buat jadikan istri. Sayembara. Buset, HP-nya nge-lag gue yakin, Pren. Yakin gue itu. Masih ada salah satu DM yang bikin Marcel mencenangkan ya kan. apa tuh mencenangkan Kakak, aku mau jadi istri kamu. Hobi aku bikin piala loh. Itu pasti salah satu ini ya pilihan itu ada Marcel. prestasinya ternyata karena dia punya banyak juga piala bisa bikin piala ya kan. Marcel, kalau misalnya Anda takut nikah nggak mungkin. Karena pasti banyak cewek yang mau sama dirimu. Ya nggak sih? Misalnya dia buka sayembara, bener kata siapa tadi? Ali sama Kicuy. Buka sayembara nih, itu pasti banyak cewek-cewek yang jangankan cewek, adiknya Piccolo juga datang. Lamar itu. Cewek-cewek di Mars juga datang. Iya benar. Tahu berita ada aliennya. Itu gara-gara sayembaranya Marcel. Marcel, Dora juga jadi manusia kan. Istrinya Vegeta juga datang. Gua mau dong. Gimana? Pasti banyak yang mau. Ya sih. iya tapi kayaknya mungkin kayak tadi kita ngomongin apa sih? Dia takut gak nikah. Enggak, menurut gua dia tuh tidak takut. sayembara. Mungkin ketakutannya bukan tidak takut nikah, mungkin dia takutnya nikah tapi salah pilih. Mungkin lebih tepatnya gitu ya nggak sih? Karena pilihannya banyak. Iya. Karena di posisi Marcel yang sekarang itu udah posisi Marcel yang harus milih ya. Bukan Marcel yang dipilih ya. Iya, gini dong nih. Coba ntar lo, coba muter. Nah gitu tinggal gitu. Ngerinya kan dapat cewek, set udah nikah tuh malam pertama. Pas bangun bukan manusia lagi, jadi kumbang anjing. Aku jadi kumbang. Tiba-tiba kumbang sih. Makanya pendekatan itu penting. Benar, Cuma dari fisik. Iya. Ketika kita udah serka sama fisiknya, terus kita mulai gue demen yang fisiknya. Mulai deketin Marcel kan. Mulai deketin Marcel. Ngerinya apa? Kita kan nggak ada yang tahu kepribadiannya. Iya. Diajak ke restoran ya kan, makan spaghetti, makannya gini. Iya. Bro. Sel pegangin. Jauh ya kan, ayo keseruput ya. Kita nggak ada yang tahu bang. Itu harus dipilih juga bang. Makan spaghetti, masukin kuat aja tali kapal. Tadi Cantik, keren kan? Saya pesan spaghetti bolognese. bahasanya juga udah bagus. Keren. Makanya gimana bisa dilaminating dulu? Jadi tipis. Karena gini loh, dulu mungkin memang Marcel ya. Kalau dulu Marcel yang dulu mungkin kalau takut nikah ya wajar. Wajar. Mungkin dalam masa proses berjuang. Benar. Ya kan mungkin orang juga lihat, siapa sih karirnya siapa? Kalau sekarang kan mungkin cowok idaman, menyenangkan. Iya nggak sih? Menyenangkan. Dulu kalau Marcel dulu jangankan cewek ya, dia cukur aja lu tau gak yang gambar-gambar yang ada gambar satu. Oh iya, pilihan. Collection. Iya pasti mau cukur kan? Saya mau cukur nomor 1, itu yang bapak-bapak datang pada turun. Enggak ya gambarnya. Jangan bilang aja nggak bisa. Nggak bisa cukur bilang gitu. Itu bapak-bapak. Gambar, padahal gambar. Nggak bisa begitu. Kayak Harry Potter ya, langsung gerak kan. Dia lebih bingung kok
nomor 1 nggak ada semua, nomor 9 nggak ada. Terus sekarang, gue yakin dengan followers berapa sekarang? 1 juta. 1 juta. Itu pasti ada cewek-cewek yang DM tuh. Marcel, apa kabar? So asik. So asik. Acel. Gimana kabar hari ini? Iya. Tapi gue yakin banget Marcel bukan tipe orang yang suka ngebalas gitu. Iya. Kalau misalnya gue mungkin gue balasin semua tuh. Ayo aku baik. Kamu di mana ngekos di mana bebas panggil. Iya, Langsung masuk. Kamu tinggal di mana? Cerai kan suamimu. Kalau gua dulu yang dulu. Nanti dulu. Kalau Marcel sekarang kayaknya dia bakal berusaha mensortir kali. Iya. Karena bahaya, Bang. Kalau terlalu main menerima aja tuh bahaya. Bener katanya gitu. Mungkin dia ada di posisi yang dimana untuk memilih cewek-cewek yang tepat itu susah kali ya. Iya, cuma takut salah pilih. Karena kalau cantik kayaknya udah pasti banyak. Banyak cantik Udah mah. pasti lah. Iya. Iya, dari follower 1 juta itu ya kali, masa gak ada yang cakep. Iya. Masa iya semua ular buluk semua. Cleopatra apa kamu? Pasti ada yang cakep. Benar. Jangankan follower, link teman-teman, artis atau mungkin teman-teman tongkrongan pasti ada yang cakep-cakep. Kalau sekarang kan dia lagi sering digosipin sama Selin kan. Walaupun Selin bilang, aduh, aku harus mandi terus nih. Selin kan kemarin nyiumin Marcel mulu kan, tapi ujungnya Sariawan. Kagak kan waktu itu kan kita sempat bantuin Selin bikin video kan. Iya. Akhirnya di situ Selin deketin gue nanya, Bang. Iya, Bang. Kan waktu itu kemarin aku sempat peluk Marcel. Doa mandi wajib apa sih? Oh, langsung batal. Oh, itu najis. Iya. Gue kasih, Bang. Orang pernah juga Selin nyium ini Marcel kamu. Gue pernah yang cium. Pernah. Langsung ke rumah sakit. Siapa? Selin. Kenapa Selin? Ada laba-laba dapur di situ. Berarti di palanya Marcel. Iya. Ada orang sudah laba-laba dapur. Oh, ada laba-laba. Di sini keluar dari sini. Keluar dari kerang. Tapi ya kita nggak pernah tahu dong. Iya. Tadi kumbang laba-laba dapur. Kita nggak pernah tahu. Kali aja nanti Selin sama Marcel kan benar-benar jadian. Benar, nggak ada yang tahu. Jadian jalan kan. Walaupun memang dewa-dewa juga berpikir, waduh kok bisa seperti ini. Iya. Aku tidak pernah meramalkan mereka. Iya. Dewa takdir tuh, Bang, bukunya tebal, dicari, Bang. Ini jalan ceritanya perasaan kayak gini. Dicari. Cari kan. Iya. Kayaknya Marcel bukan nikah sama Selin nih kayaknya. Iya, dicari. Oh, garam yodium. Karena kalau misalnya Marcel sama Selin nih, pasti kalau Marcel nih jadi sama Selin nih pasti jadi aneh juga tuh. Saya Aneh terima juga. nikahnya, biasa kan mas kawin. Saya terima nikahnya 2 hulu balang. Aneh pasti kan. Iya. Tapi apapun pilihan Marcel ke depannya, ya kita tetap dukung lah. Benar. Tapi jangan sampai salah pilih, Sel. Ya. Karena di posisi lu sekarang, cari yang benar. Benar. Cari yang bisa mendukung bisnis lu, cari yang bisa mendukung karir lu, cari yang sayang sama keluarga pastinya. Benar. Sayang sama kerjaan lu, sayang sama lu, dan sayang untuk masa depan lu. Benar. Karena cari pasangan itu tidak segampang mencari power bank. Benar. Kalau power bank yang penting nyala. Kalau pasangan nggak harus yang cantik juga, yang penting nyaman. Iya. Nyaman dan nggak Ngerti. malu-maluin diajak kondangan. Iya. Kalau tiba-tiba sampai kondangan makan tulang iga aja. Makanya gini nih. Lu mau punya istri yang malu-maluin datang ke kondangan, souvenir diambil langsung diginiin. Oh gini. Gitu. Nggak mau dong kan? Iya. Intinya sih memang benar-benar cewek yang pas gitu. Iya, benar. Dan Intinya kita yakin Marcel bisa untuk milih itu. Dan jangan takut nggak nikah, udah pasti nikah sih Iya. ya. Gua. nikah. Tapi gue nggak tahu kapan. Sekarang 26 kan? 26. Bisa nikah tahun umur 27, 28. bisa nikah umur 35, Iya. bisa nikah umur mungkin 38, kita nggak pernah tahu. 40, ya kita doain jangan sampai 40 lah. Iya. 35 mungkin oke, Iya, 32 oke. Berapapun umurnya dia mau memutuskan untuk menikah, ya kita dukung lah. Kita dukung, itu pilihan dia. Kalau Menikah. perlu nih pasangan-pasangan lu, nanti kita yang sortir. Benar. Kita yang sortir, kita lihat nih, wah cakep juga. Boleh, ayo kita kesana dulu. Maksudnya kita sortir, kita. Iya. Kamu mau tujuannya apa? Iya, kita tanya-tanya dulu. Tanya baik-baik. Benar. Alasan lu milih Marcel apa? Kita gitu dulu. Inti itu menikahlah dengan pilihanmu sampai menua bersamamu. Quotes kedua hari ini. Pokoknya guys, terus dukung konten ini. Kita seru banget ngomongin Marcel karena pastinya teman-teman dari LMP, Egi, Alip, Icu, gue itu pasti punya sisi sendiri dalam mengenal Marcel. Nah hari ini kita bahas tentang apa yang Marcel takutin dan terus dukung konten ini
kalau bisa brand-brand silakan. Iya nih, Tolong apa kek? dong, lagi deh. Ini Panjang udah berapa ronda, episode apa sih? kek, kan? 5 masih belum ada yang masuk. Iya, jajanan sirkuit juga nggak apa-apa. Apa Lagi lagi kita keringatan masuk? minum air tiba-tiba kan. Iya. Atau lagi misalnya Aku Iya, nggak produk tahu. kecantikan. Nyamuk. No, lihat no, produk kecantikan cocok banget. Ini dengkul gua hitam. Iya. Ini bisa dibersihin nih kalau punya produk kebersihan. Iya, Bisa. mah produk apa kayak yang buat glowing lah Iya bisa tuh. lah, kan. atau Tuh, lihat helm nih, full face bisa helm Nih. full face helm. Mukanya udah banyak jerawat batunya. Banyak kan batunya lagi. Banyak batunya. Ini bisa ditolongin. Batu kapur. Pokoknya terus dukung konten ini, pokoknya kita senang banget nanti kita bakal balik lagi nanti di episode berikutnya kita Iya. bakal bahas yang lebih seru. Jangan lupa nih teman-teman semua yang komen di bawah, kita tantang ya Gi ya. Dan tantang lu mau tahu tentang apa bagian dari Marcel, apapun yang lu pengen tahu dari Marcel tuh apa? Benar. Komen. Kita bisa bahas bareng-bareng ya. Iya, ntar kita Pokoknya jawab. terus dukung konten ini dan subscribe channel YouTube-nya Marcel Widianto dan juga nonton ada Grebek Komika, Grebek Komika. ada FYP, MIB. terus juga ada Marcel in Backstage, ya. Terus ada juga ngomongin Marcel. Iya. Nanti bakal ada konten baru lagi. Ada, iya. Pokoknya terus dukung channel Marcel Widianto, terus dukung karya-karya Marcel Widianto, terus juga doain LMP semakin besar dan terus dukung podcast ini di Ngomongin Marcel. Bas penakut. Iya.